Bagian kedua saya mau terangkan khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum buruh itu. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, satu soal Omnibus Law. Tolong perhatikan ya. Saya terangkan bahwa saya pro gerakan buruh yang akan demo tanggal 10 karena sudah berbulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah. Bahkan saya terangkan di situ bahwa Omnibus Law itu kemaksiatan politik karena menghina hak buruh untuk memperoleh, ya sebetulnya cuma memperoleh pendapatan. Jadi Omnibus Law itu menyingkirkan hak kesejahteraan buruh. Kalau ada dalil enggak itu bagus. Loh, kenapa kalau bagus itu buruh udah berbulan-bulan? Jokowi dengan bahasa yang tidak elok dan tidak pantas yang didengarkan melalui channel YouTube-nya Refli Harun. Oke. Nah, dan ini disebarkan lalu dibaca sama banyak orang dan saat ini memunculkan kegaduhan terkait dengan pernyataan-pernyataan ataupun diksi yang disampaikan oleh Rocky Gerung dengan pernyataan yang menyinggung dan kami anggap menghina ya kepala pemerintahan Republik Indonesia yang hari ini dipimpin oleh Pak Jokowi. Kita sesama antar anak bangsa ini bisa pecah juga nanti seperti 2019 kejadiannya. Maka kita laporkanlah secara Refli Harun juga, ya kan? Dan kami mendapatkan informasi hari ini channel YouTube-nya sudah di take down. Ada beberapa percakapan di screenshot yang kita sampaikan dari video tersebut. Dan kami sudah sampaikan satu flash disk dan ada beberapa catatan media. Kita sampaikan dan telah diterima dan harapan kita kalau bisa besok. Sebagai contoh misalnya Raja dan Ratu di Inggris masih menjadi objek kritik. Tapi kalau seorang Perdana Menteri nggak usah dibilang, karena Perdana Menteri hanyalah kepala pemerintahan di mana dia wajib mengurus rakyat dan dia memiliki kekuasaan eksekutif, termasuk dia bisa mengendalikan kepolisian dan juga penegak hukum lainnya. Kita bacakan ya komentar Sobat Era sekalian, dan kita sudah dengar tadi kan apa yang disampaikan oleh Beni Ramdhani, dan kita tahu Beni Ramdhani ini adalah pejabat publik juga sesungguhnya ya. Jadi tidak bisa kemudian ketika kita menduduki jabatan publik kita tetap mengatasnamakan sebagai relawan dan lain sebagainya. Artinya pejabat publik mengadukan warga negara untuk urusan pejabat publik lainnya, kan begitu. Oke, coba kita baca dulu apa yang dituliskan. Apa permainan semacam itu? Masa menipu itu? Pemerintah menipu kebijakan. Jadi saya memang pro buruh. Lalu dianggap bahwa saya mengompori buruh untuk 10 Agustus. Bukan. Buruh itu memang sudah berencana secara periodik untuk demonstrasi. Bukan saya mengompori. Saya tahu bahwa buruh merencanakan itu dari awal di pidato itu. Seandainya saya nggak pidato di situ, mungkin nggak ada soal. Tetapi tentu kekuasaan menganggap bahwa gerakan buruh ini akan mengalami eskalasi itu. Karena itu, ya oke, dicari cara supaya diaborsi. Jadi kasus pertama. Kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Di mana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Bagaimana mungkin? Dan ini pasal berlapis, bukan pasal undang-undang ITE aja yang dimasukkan. Apa aja selain undang-undang ITE? Pasal berlapisnya. Di malam itu dimasukkan terkait dengan suatu provokasi atau keonaran menyinggung kepada kepala pemerintahan. Ini bisa menyangkut dengan provokasi. Kami rakyat, kami punya hak konstitusi. Kita juga berhak untuk melaporkan ke Polda Metro Jaya. Relawan Jokowi laporkan Rocky Gerung ke Bareskrim atas tuduhan penghinaan dan provokasi. Tempo.co Jakarta, sejumlah relawan Presiden Joko Widodo melaporkan pengamat politik Rocky Gerung ke Bareskrim Polri atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi hari ini ya. Sejumlah organisasi relawan yang terdiri atas Barikade 98, Forader, Sekber Jokowi Nusantara, ABJ, JPKP, Solmed, Relawan Indonesia Bersatu, Barisan Pembaharuan, Akar Indonesia Hari Ini, IHI, Seknas, dan Bara JP
mendatangi Bareskrim pukul 15.30 WIB untuk membuat laporan polisi. Luar biasa. Para relawan Jokowi itu geram karena Rocky Gerung dianggap telah mengumpat Presiden Jokowi dengan kata kasar. Hari ini kita melihat video Rocky Gerung yang menyatakan Jokowi BAJT bintang 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 T bintang 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 L. Kita sudah tahu ya. Pihak manapun yang berupaya polisikan Rocky Gerung dan Refli Harun harus berhitung baik-baik. Dikutip dari News Jakarta, pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa mengatakan bahwa pihak manapun yang berupaya untuk mempolisikan pengamat politik Rocky Gerung dan Refli Harun harus berhitung baik-baik. Pasalnya hal ini akan berbahaya jika Rocky Gerung dan Refli Harun mengajukan gugatan balik. Karena menurut Dr. Tifa, trade-in yang akan dilayangkan pasti berisi mengenai ijazah. Siapapun atau pihak manapun yang berupaya mempolisikan Rocky Gerung dan Refli Harun harus berhitung baik-baik, ucapnya dikutip dari Twitter pribadinya Kamis 3 Agustus. Karena ada trade-in yang sulit terbayar ketika RG dan RH mengajukan gugatan balik. Trade-in yang ada di dalam gugatan balik itu isinya cuma 2 kata, mana ijazahmu, sambungnya. Sebelumnya Rocky Gerung dan ahli hukum tata negara Refli Harun dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh relawan Indonesia Bersatu. Hal ini terkait dugaan menghina Presiden Joko Widodo. Namun keduanya memiliki dosa yang berbeda. Laporan terhadap Rocky dan Refli terdaftar dengan nomor LP-B-4459-7-2023-SPKT Polda Metro Jaya tanggal 31 Juli 2023. Mereka dilaporkan atas beberapa pasal, yakni pasal 28 ayat 2, pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang IT. Lalu terkait pasal 156 KUHP dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Komunitas relawan itu berharap polisi bisa menindaklanjuti pelaporan tersebut. Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu Lisman Hasibuan menjelaskan, dosa Refli Harun hingga ahli hukum tata negara ini bisa dipolisikan. Ia menyebut dalam kanal YouTube-nya, Refli menyebarkan pernyataan Rocky soal Jokowi. Pernyataan yang diunggah di kanal YouTube bernama Refli Harun itu diduga berisi unsur penghinaan terhadap Jokowi selaku presiden. Dikatakan oleh Lisman, video tersebut sudah ditonton puluhan ribu kali dan saat ini masih tersedia atau aktif. Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang IT. Lalu terkait pasal 156 KUHP dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.